Cara efektif untuk menurunkan tekanan darah. Yang pertama, kita istirahat yang teratur dan jangan stres. Yang kedua, turunkan berat badan bagi mereka yang berat badannya berlebih. Yang ketiga, kita olahraga yang rutin dan teratur. Kita jaga makanan, jangan yang makanan tinggi kalori, tinggi gula, tinggi kadar natrium. Kita kurangi merokok, kalau bisa kita stop lebih baik lagi. Dan kita kontrol rutin, minum obat-obatan hipertensi yang diberikan oleh dokter, jangan kita stop sendiri karena bisa membahayakan diri. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif nih, dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau saya sebutin penyakit yang satu ini atau kondisi yang satu ini kayaknya udah sangat-sangat amat familiar ya di telinga kita. Karena orang itu kayaknya prevalensinya lumayan banyak nih terjadi di sekitar kita, terutama mungkin di Indonesia gitu ya. Apa itu tekanan darah tinggi? Ini kayaknya relate dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ngomongin tekanan darah, terutama yang udah tinggi gitu ya, ini kan mungkin multifaktorial, di mana orang bisa mengalami tekanan darah tinggi karena A, B, C, sampai Z seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang akan terjadi ketika tekanan darah ini akan selalu tinggi? Apakah karena faktor usia atau faktor makanan dan lain sebagainya sehingga tekanan darahnya akan sangat meninggi seiring berjalannya waktu? Nah, mungkin itu adalah faktor yang mungkin ini normal terjadi pada manusia karena mungkin satu dan lain hal. Tapi apa jadinya ketika tekanan darah tinggi ini terus naik? Katanya ini bisa berakibat satu penyakit yang juga sangat mengerikan, yaitu stroke. Waduh, apa nih ya yang menyebabkan seseorang yang mengalami hipertensi yang bisa berakhir pada stroke? Nah, inilah topik yang kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar hipertensi. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Surya, apa kabar dok? Pagi Mas Sehat ya dok ya? Sehat, puji Tuhan. Udah berapa ratus purnama nggak kesini dok? Selamat datang kembali di Bincang Sehati dok. Oke. Sebelum kita ngomongin dua penyakit atau kondisi yang sangat mengerikan ini ya dok ya. Orang tuh ngomong hipertensi aja udah serem ya gitu ya. Terus ditambah katanya kalau tidak tertangani atau terkontrol dengan baik bisa berujung pada stroke. Waduh, lebih serem lagi gitu ya dok ya. Sebelum bahas ke sana, kita bahas mitos faktanya dulu dok. Yang pertama, ini semoga mitos ya dok. Yang pertama ini saya harap ini mitos ya. Pria itu katanya lebih berisiko mengalami hipertensi. Mitos atau fakta? Sebetulnya ini ada faktanya juga, Mas Raden. Ada faktanya. Kenapa pria gitu? Kenapa bukan wanita gitu dok? Jadi gini, katanya selama wanita itu belum menopause, itu kan dia ada hormon namanya estrogen. Yes. Hormon estrogennya itu melindungi terhadap beberapa penyakit-penyakit seperti darah tinggi, yang kemudian dia akan melindungi juga karena darah tinggi dilindungi, penyakit jantung dan stroke relatif lebih sedikit pada wanita yang belum menopause. Tapi nanti kalau dia udah menopause, biasanya faktor resikonya sama dengan pria. Tapi kita lihat juga kenapa kadang laki-laki lebih tinggi, karena lifestyle-nya lebih banyak laki-laki yang merokok dibandingkan dengan wanita. Berarti yang tidak merokok relatif lebih aman ya dok ya? Ya, karena rokok itu salah satu faktor resiko hipertensi juga. Oke. Tapi sebenarnya kalau mungkin ya selama perjalanan Dokter Surya gitu ya melihat orang-orang dengan kasus hipertensi memang rata-rata yang ditemukan laki-laki. Kalau usia muda lebih sering laki-laki, kecuali kalau wanitanya gemuk misalnya atau dia ada penyakit yang lain seperti mungkin kista di ovarium, indung telur atau yang lainnya. Dok, misal gini. Kalau misalnya si wanita ini udah masuk menopause ya, itu kan berarti sudah tidak produksi estrogen yang memproteksi diri mereka untuk terkena berbagai jenis penyakit. Ya. Ada nggak sih mungkin orang kayak, untuk menghindari itu suntik hormon estrogen aja. Gitu ya. Itu kan jadi kayak, wah, maksudnya kayak yang alami sama yang injeksi itu bisa nggak sih? Maksudnya ada beda atau sama atau gimana? Sebetulnya untuk suplementasi hormon estrogen sendiri setelah menopause ada. Tapi indikasinya kadang-kadang kita harus perhatikan juga. Ada suplementasi hormon yang berlebihan itu bisa
lebih mengaktifkan badannya, kadang-kadang resiko ke arah kanker di bagian wanita lebih tinggi. Gitu. Oke. Jadi memang niatnya kayak, aduh pengen kembali ke masa sebelum menopause ya, di mana estrogen memproteksi dirinya, tapi ada risiko yang lain lagi ya. Betul. Karena memang kayak tubuh udah di-set bahwa ini udah masuk menopause, udah nggak produksi estrogen lagi, tapi dipaksa dengan suplementasi. Ya gimana ya, itu kondisi yang agak dramatis ya dok ya. Intinya jaga pola hidup lebih sehat gitu ya. Lebih baik begitu. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini juga template banget nih dok, kalau kita ngomongin tekanan darah tinggi atau hipertensi itu selalu identik dengan orang yang suka marah-marah gitu ya. Wah bentar-bentar bad mood, marah-marah gitu kan, mood swing dan lain sebagainya. Nah betul nggak sih ada hubungan antara marah-marah dan hipertensi? Mungkin di kondisi saat itu. Jadi waktu kita emosionalnya lagi meningkat, itu kan ada hormon stres kita naik. Nah hormon stres itu meningkatkan aliran darah, meningkatkan kerjanya jantung. Jadi saat itu tekanannya naik. Tapi kalau dibilang orang yang marah-marah bikin darah tinggi ya sebetulnya nggak juga. Kan dia nggak marah-marah 24 jam. Atau orang darah tinggi lebih sering marah, nggak juga gitu. Tapi berarti maksudnya gini, ketika ada orang ya for any reason lah mereka marah-marah gitu ya. Itu kalau langsung langsung tensi naik kali ya dok ya? Biasanya bisa naik, karena kan lagi emosional dan dia lagi aktif banget gitu. Tapi kan mungkin ada dok yang tipikal, kan ya namanya orang beda karakter, beda personality gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kita ngeliat ini orangnya tuh memang temperamental banget ya. Untuk yang case yang minor aja mereka bisa kayak apalah segala macam, bentak apa segala macam. Well kita bisa temuin itu di masa aja, di tempat kerja kayak di rumah gitu ya. Mungkin suami yang temperamental sama istrinya dan lain sebagainya itu banyak kasusnya. Nah orang-orang kayak gitu oke sih, memang ketika kejadian sewaktu ya itu memang mungkin tekanan darah tinggi. Tapi dengan continue terus seperti itu ya mungkin tidak 24 jam. Tapi dengan habit yang seperti itu terus bisa naik-naik terus gitu. Biasanya yang naik temennya. Oh karena ikut temperamen ya. Karena diomelin terus gitu kan. Ya. Jadi overthinking, stres gitu ya. Istrinya diomelin terus, dipendem, ya bisa aja gitu. Oke. Jadi tidak melulu ngomongin masalah marah-marah ya, multifaktor ya. Oke, lanjut yang ketiga ya. Jika tidak ada gejala, hipertensi tandanya masih aman gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong hipertensi itu kalau nggak ada gejala berarti ya udahlah, kan nggak ada mungkin yang pening-pening lah, yang sakit di punuknya gitu dan lain sebagainya. Gimana tuh dok? Sebetulnya hipertensi sendiri memang tidak ada gejalanya. Ya, gejala yang muncul biasa dari target organnya atau kerusakan organ yang akibat hipertensinya. Tapi hipertensinya sendiri nggak ada gejalanya. Kita baru tahu hipertensi kalau lagi ngetes gitu. Jadi hati-hati kalau kita merasa hari ini nggak pusing nih, nggak sakit nih tengkuknya, kita nggak usah minum obat hipertensinya, itu salah. Gitu. Karena hipertensi ada terus dia di sana. Dan kerusakan organ jalan terus. Itu yang harus kita stop. Jangan nunggu ada gejala. Begitu ada gejala udah stroke, udah serangan jantung, udah susah. Itu udah kondisinya sangat amat complicated ya. Iya. Tapi sebenarnya kayak tadi dokter menyebutkan entah pusing lah, ada pegel-pegel segala macam. Itu kayak udah template umum gak sih dok? Maksudnya masyarakat kita itu ya selalu mengidentikan hipertensi itu dengan kejadian-kejadian gejala klinisnya seperti itu. Itu sebenarnya berlaku ke semua orang atau beda orang bisa beda gitu atau gimana sih? Sebetulnya masalah tengkuk, pegel, sakit kepala itu, tensi tinggi, kolesterol tinggi itu lebih banyak mitos di masyarakat Indonesia. Kalau kita dari bagian medis nggak terlalu ada keluhan-keluhan seperti itu dari pasiennya. Biasanya kalau saat ini saya perhatikan sakit kepala, tengkuk, pegel lebih karena posisi, lebih karena gaya hidup kita yang sekarang lebih banyak main kan. Nah, tegang semua nih lehernya. Yang disalahin hipertensi, kolesterol gitu. Oke. Jadi tidak menimbulkan bahwa semua hipertensi itu pasti begitu gitu ya. Tapi ada nggak maksudnya yang emang beneran hipertensi dan kebetulan ada ngerasain gejala klinis itu gitu? Bisa, tapi pada kondisi di mana tensinya biasanya cukup tinggi sekali. Di atas 180 misalnya atau di atas 200, mulai ada keluhan-keluhan, matanya berkunang-kunang, sakit kepala. Nah itu kita udah mulai hati-hati. Kenapa? Target organnya udah ada. Matanya udah ngeluh, otaknya udah ngeluh,
karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Tapi kalau cuma 150, 160 sih nggak ada yang gejala klinis yang dirasain Iya. secara langsung ya. Oke, jadi Anda juga bukan berarti nggak ada gejala terus aman-aman aja ya. Tetap harus mengontrol secara rutin untuk mengetahui kondisi tekanan darah Anda ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Nah ini juga nih, sekarang nih ya ngomongin masalah makanan itu, ini ada satu bumbu masak yang selalu dikaitkan dengan hipertensi yaitu garam ya. Garam dan olahannya, let's say kalau kita lagi snacking ya, snackingnya yang asin-asin yang gurih-gurih kan, entah mengandung garam atau natrium itu yang mungkin yang salty yang gurih gitu ya, mungkin ada kandungan garamnya, itu wah selalu dihubungkan bahwa waduh makan kayak gini ini pasti hipertensi gitu dok, gimana tuh? Jadi sebetulnya tadi betul bahwa natrium yang penting, bukan hanya garam. Karena garam itu kita kan konotasinya garam dapur nih. Iya. Nah, sedangkan natrium itu selain di garam dapur, natrium klorida kan, NaCl. Di pengawet makanan, natrium benzoat. Di penyedap rasa, natrium glutamat atau yang kita tahu namanya micin. Nah itu semua natrium. Kenapa sih natrium itu bikin tekanan darah tinggi? Karena natrium itu dia akan menyerap air di dalam badan. Sehingga kalau volume airnya naik, pasti tekanan akan naik. Karena hukum fisika lah, tekanan dan volume itu sebanding. Makin banyak air yang ditahan, makin banyak air di pembuluh darah, makin tinggi tekanannya. Gitu. Jadi berhimpitan air dan darah sehingga akhirnya tekanan darah tinggi gitu dok. Ya, karena natrium menarik air ya. Natrium menarik air. Mungkin kita pernah belajar dulu waktu SD atau SMP, ikan air asin masukin ke air tawar, Iya. bengkak. Kenapa? Dia nyerap air. Gitu. Kesetimbangan kimianya, tarik menarik. Nah, garam itu narikin air ke dalam pembuluh darah. Oke tuh buat yang suka makan makanan. Suka juga sih kita. Suka juga sih kita ya. Itu maksud saya ngomong ke diri saya sendiri dong. Kan di kamera ada cerminnya tuh gitu ya. Nah itu juga ya seimbang lah ya dok ya. Balance ya antara makanan yang sehat gitu ya. Kalau bisa sih sehat terus ya. Oke kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Hipertensi saat lansia itu biasa. Nah ini kan prevalensi dari hipertensi terutama pada lansia itu kayaknya kasusnya lumayan banyak. Sehingga orang berpikiran bahwa oh lansia itu terkena hipertensi ada hal yang biasa. Mungkin karena apa? Faktor aging, degeneratif dan lain sebagainya sehingga penurunan fungsi dan akhirnya ya udahlah biasa aja hipertensi masa pada lansia. Betul nggak? Sebetulnya memang orang lansia lebih banyak yang hipertensi. Kenapa? Tadi yang perempuan estrogennya udah nggak ada. Betul. Lalu pada lansia itu kan kita tadi karena aging, pembuluh darahnya itu mulai getes. Mulai keras pembuluh darahnya. Jadi tekanan darahnya relatif lebih keras. Sama kayak kalau kita punya ban yang udah lama kan getes tuh. Betul. Tekanannya. Nah cuma kalau dibiarin lama-lama komplikasinya nanti yang kita takut. Stroke, ya, jantung, gangguan mata, gangguan ginjal. Jadi jangan dinormalisasi. Memang itu proses aging tapi kan sekarang kita sudah bisa tekan, kita sudah bisa tangani dengan obat. Kalau zaman dulu kita nggak punya obat ya mau gimana, paling cuma diet, olahraga, stop merokok. Sekarang kan kita bisa dibantu sambil menunggu gaya hidupnya kick in. Memperbaiki gaya hidup ya kita tekan dulu nih, jangan dibiarin lama-lama, kesian badannya. Oke, ini menarik. Kalau ngomongin kayak gaya hidup ya, itu kan sesuatu yang mungkin untuk sebagian besar orang subjektif ya. Karena mungkin orang punya standar atau parameternya masing-masing ya. Let's say kalau kita mau compare apple to apple antara lansia umur 70 dan 70 si A sama si B, kemungkinan sih ya dua-duanya sama-sama mengalami aging kan dok. Gak mungkin nggak mengalami aging. Robot aja yang dari mesin aja ada aging masa pakainya kan, apalagi manusia gitu. Tapi bisa nggak kayak yang A ini hipertensi, yang B enggak? Tapi dengan mungkin dengan perbedaan pola hidup dan sebagainya kan sama-sama aging sebenarnya gitu dong. Bisa, kan hipertensi banyak penyebabnya. Ada yang nggak bisa kita ubah, kayak genetik, turunan. Usia, jenis kelamin, ini kan kita nggak bisa ubah. Tapi yang bisa kita ubah tadi olahraga, berat badan, rokok atau tidak, pola tidur, stres kerjaan, atau kita punya, yang satu punya output suka jalan-jalan, yang satu merem aja di rumah gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa diubah, yang nggak bisa diubah sih udah nasib deh. Yang bisa diubah itu ya dok ya? yang bisa diubah kita harus usahain lah. Oke. Jadi gini,
memang lansia itu menjadi salah satu faktor risiko kenapa orang bisa mengalami hipertensi. Tapi bukan berarti bisa dipukul rata bahwa semua lansia pasti akan mengalami hipertensi gitu ya dok ya. Karena mungkin case-nya beda-beda nih. Dari ya yang tidak bisa dimodifikasi ya udahlah itu nggak bisa diomongin lagi. Tapi yang bisa dimodifikasi mungkin investasi dari masa muda mereka makannya sehat, olahraganya oke, pola istirahatnya juga oke dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin udah hipertensi udah serem ya, terus katanya bisa berakibat stroke. Nah hipertensi seperti apa yang berakibat stroke nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini agak serem ya. Dua kondisi yang sangat ditakuti oleh bukan sebagian ya seluruh umat manusia adalah hipertensi yang katanya ini bisa berujung pada stroke. Waduh, gitu ya. Untuk yang punya hipertensi sekarang jangan takut dulu ya. Harus disimak episode ini sampai habis. Kenapa hipertensi bisa bertahan di hipertensi aja atau dia komplikasi menuju ke kondisi perburukan. Entah salah satunya adalah si stroke ini sendiri. Jadi harus disimak kondisi-kondisi seperti apa nih, hipertensi seperti apa yang akhirnya bisa berujung pada stroke. Nah kalau Anda punya pertanyaan, kegalauan, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sebelum kita ngomongin hipertensi atau tekanan darah tingginya, jadi kalau di skip dulu tingginya gitu ya, tekanan darahnya aja gitu. Itu sebenarnya setiap manusia itu pasti ada tekanan darahnya kan. Maksudnya kayak ya kalau kita belajar dulu waktu SD atau SMP ngomongin kayak jantung memompa darah dialirkan seluruh tubuh. Itu kan karena dipompa gitu ya, dia mengalir gitu. Nah, sekarang kan pasti ya kalau kita ngomongin pompa berarti kan ada tekanan gitu. Nah, tekanan darah ini kondisi yang seperti apa sebelum akhirnya dia jadi tinggi nanti yang kita bahas gitu. Tekanan darah dalam manusia itu seperti apa sih dok? Oke, jadi betul tadi. Jantung itu mompa. Setelah dipompa darahnya akan keluar untuk dialirkan ke seluruh badan. Lewat selang, namanya apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, tekanan dari darah ini yang dirasakan oleh dinding-dinding pembuluh darah itu adalah tekanan darah yang kita ukur. Ya. Nanti kalau tekanannya terlalu tinggi, selangnya yang bermasalah juga kan bisa bocor, bisa pecah contohnya, atau organ-organ yang menjadi target terakhir dari aliran darah tersebut. Ya, tekanan darahnya kan pompanya semua dari jantung, tapi yang ngerasain itu pembuluh darah sama di ujung kayak mata, otak, ginjal itu kan ujung dari tekanan darah itu ke sana. Jadi kalau alirannya terlalu deras, organ-organ tersebut juga kesian gitu. Terlalu deras tuh maksudnya saking encer, maksudnya ini soalnya dok ini pertanyaan awam banget ya gitu ya. Terlalu deras tuh karena nggak tahu ya saking encernya darah kah atau karena volume darahnya yang memang banyak atau karena kondisi-kondisi lain sehingga akhirnya terjadi tekanan atau gimana? Biasanya yang mempengaruhi tekanan itu yang pertama kekuatan mompa jantungnya sendiri. Kalau jantungnya mompanya kenceng ya dia kan energinya akan banyak, sehingga energi yang mendorong pembuluh darah itu juga akan banyak. Yang kedua, kekakuan dari pembuluh darahnya. Makin pembuluh darahnya getes, makin tinggi tekanannya, karena dia kan makin ngelawan. Nggak bisa ditekan, gitu. Nggak fleksibel gitu ya? Betul, nggak fleksibel. Kayak kalau kita niup balon nih, yang masih baru, itu kan sampai tekanannya tinggi sampai kita pegal. Tapi kalau udah lenturin, kan lebih ringan tekanannya, gitu. Jadi pembuluh darah juga gitu, kalau dia getes, tekanannya akan lebih besar. Oke, jadi ada beberapa faktor ya. Tapi kalau kayak yang tadi yang kekuatan si jantung pompa itu kan berarti ada beda ya, maksudnya antara orang yang pompa jantungnya itu kayak kenceng banget sehingga akhirnya mempengaruhi tekanan darah, ada yang normal aja. Ini tuh biasanya faktornya apa? Sebetulnya jantung sih pengennya kan dia nggak mau kerja terlalu keras ya. Terlalu keras ya. Tergantung permintaan badannya nih. Oh, apa nih? Nah, contohnya kalau kita lagi marah, kita lagi emosi, itu kan jantung kerjanya lebih banyak. Karena bisa dia deg-degan gitu Bu? Ya, bisa deg-degan, nadinya naik. Selain tekanannya naik, jumlah nadinya kan juga naik. Ya. Atau kalau misalnya kita lagi kondisi-kondisi tertentu, lagi demam,
ya, atau lagi kurang tidur, lagi stres, atau pada orang yang obesitas, badannya makin gede kan jantung juga kerjanya harus lebih keras untuk bisa ngasih makan ke satu badan itu. Jadi contohnya jantung kita ukurannya sama, kalau saya cuma 60 kilo sama orang yang beratnya 100 kilo, kerjanya kan dia harus ngasih makan 100 kilo. Jadi jantungnya itu akan lebih berat kerjanya, tekanannya akan lebih tinggi. Gitu. Makanya orang dengan obesitas itu rentan ya. Oh, tapi kayak semisal kan kalau kayak orang deg-degan apa nadi dan lain segala macam. Itu kalau kayak olahraga gimana tuh, Dok? Waktu olahraga memang tekanan darah akan meningkat. Ya, tapi setelah olahraga biasanya akan lebih stabil. Kenapa? Waktu olahraga itu jantungnya dilatih. Dia kan dilatih jantungnya dan pembuluh darahnya juga dilatih. Ya, dan olahraga kan nggak 24 jam sehari. Kalau gemuk 24 jam sehari dia gemuk. Kalau olahraga ya paling setengah jam sehari gitu. Dia dilatih. Pembuluh darahnya juga kan kayak tadi balon dilatih sedikit supaya agak lebih elastis gitu. Dan olahraga menurunkan yang lain. Menurunkan gulanya, menurunkan kolesterolnya yang akan menjadi faktor mengendap di pembuluh darah. Kalau dia mengendap di pembuluh darah, makin keras lagi pembuluh darah karena ada sumbatan. Kalau ada orang semisal ya, Dok, ya, maksudnya kayak ada gangguan, nggak tahu apapun itu di jantungnya, itu berarti bisa jadi tekanan darahnya juga ikut terpengaruh? Bisa, tapi apakah jantungnya duluan yang error? Apakah pembuluh darahnya dulu yang kemudian bikin jantungnya ini Bekerja lebih keras? Jadi betul. Jadi kadang orang bilang kalau darah tinggi nanti jantungnya bengkak. Bener. Kalau kita ngangkatin beban terus kan ototnya gede nih. Betul. Jantung juga. Kalau dia terbiasa mompain tekanan tinggi terus lama-lama dia melar. Bengkak dia. Masalahnya katupnya nggak bisa tambah gede. Bocor. Otot jantungnya tambah gede. Katupnya nggak bisa. Bocor jadinya kalau jantung bengkak. Oh, makanya ada istilah kayak jantung bocor. Oh, Betul. oke. Wah, serem juga ya, Dok, ya. Nah, itu kan dari jantungnya. Oke, kita ngerti ya, ada hubungan sama jantungnya di situ. Nah, kalau kayak si pembuluh darahnya yang tadi faktor kedua, kekakuan gitu, jadi getas gitu ya. Itu maksudnya ada faktor apa? Apakah karena tadi sempat kita bahas karena faktor aging itu jadi getas, atau memang ya mungkin ada orang-orang dengan kondisi tertentu karena mungkin apa ya, dari masalah kongenital dari lahir emang ada masalah di pembuluh darahnya gitu atau gimana? Dari turunan mungkin setiap orang ada variasi genetik. Yang ini pembuluh darahnya lebih cepat getes, yang ini lebih elastis. Ini tensinya tinggi, ini tensinya rendah. Tapi tadi aging, lalu juga makanan. Tadi kan kalau banyak kolesterol, banyak gula itu akan numpuk di pembuluh darah. Yang kemudian bikin pembuluh darah jadi getes dan sempit. Tekanannya juga kan naik. Lalu juga kalau kita merokok nih, stres oksidatif terhadap pembuluh darah, jadi getes juga. Gitu. Oke, jadi memang ada banyak faktor kenapa akhirnya si pembuluh darah ini bisa getes ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika kondisi ini terjadi ya, entah dari tadi ya pompanya berlebih kayak kerja jantungnya, terus kemudian pembuluh darahnya getas, itu yang akhirnya nanti masuk kategori hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu kan pasti ada kayak batas normalnya sama udah batas berlebihannya. Di titik mana seseorang dengan kondisi yang tadi itu akhirnya bisa disebut hipertensi atau enggak, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Baik. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehari. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehari dan kita masih membahas tema kita hari ini, tema sejuta umat ya. Ini ngomongin hipertensi yang tidak hanya berbatas pada hipertensi aja. Jadi kalau hipertensi ini kondisinya tidak terkontrol atau tertangani dengan baik, katanya salah satu yang bisa terjadi adalah stroke. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Tapi makanya hari ini kita belajar gitu ya, supaya ya lebih baik sih tidak terjadi hipertensi ya. Tapi kalaupun sudah terjadi hipertensi, jangan terjadi perburukan sehingga bisa menjadi komplikasi, salah satunya adalah stroke. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda punya riwayat hipertensi, mau tanya-tanya, boleh di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok. Tadi sudah disebutkan beberapa kondisi yang akhirnya menyebabkan kenapa tekanan darah itu bisa menjadi tinggi gitu ya.
Nah, kalau kita ngomongin apa ya bahasanya pasnya, bukan pas itu kayak harga di pasar ya. Dalam artian kayak batas normalnya atau amannya lah ketika orang kayak oh ini masih normal nih tekanan darahnya, ini udah masuk kategori tinggi. Itu ada kayak batas angkanya tertentu atau sorry, kayak bisa jadi beda-beda. Entah pria, entah orang dengan komorbid tertentu dan lain sebagainya itu bisa pengaruh atau gimana? Biasanya sih kita standarnya tekanan darah itu yang normal di atas 120 untuk yang atas, yang sistol, dan di bawah 120 dan di bawah 80 untuk yang bawah atau yang diastol. Melebihi dari itu kita sudah bilang udah mulai hati-hati nih. Kalau 130 sampai 140 ini udah mulai prehipertensi. Belum hipertensi tapi udah bakat nih. Kalau yang bawahnya juga 80 sampai 90 kita udah bilang ini prehipertensi. Di atas itu udah masuk hipertensi. Tapi gini dok, orang kan kadang-kadang untuk mengukur itu tekanan darah seseorang itu bisa jadi up and down gitu nggak sih? Sehingga orang kayak bisa jadi ketika mengukur hari ini itu katakanlah 125 gitu ya per 80 berapa gitu. Nah, terus kemudian besoknya ngukurnya beda lagi nih, bisa jadi 130 atau bisa jadi kayak 120 gitu. Itu kayak jadi ini sebenarnya gimana ya Dokter Surya? Ya ini saya hipertensi atau enggak itu atau prehipertensi atau enggak nih? Soalnya kok beda-beda gitu dok. Nah itu gimana? Ya jadi memang kita badan itu kan bukan mesin, jadi nggak di set situ tensi hari ini segini. Ngejeglek di situ gitu ya. Kita tensi di waktu yang sama aja kanan dan kiri bisa beda. Tensi kan biasa nggak satu kali, dua kali itu bisa berbeda 125, 122, 120 gitu. Jadi karena kan dinamis badan manusia ini. Nah, yang kita harus ingat adalah sebelum ditensi istirahat dulu. Jangan kita baru naik tangga langsung ditensi misalnya. Jadi kita harus posisi rileks, posisi istirahat. Mungkin 10-15 menit, nah baru ditensi. Itu kan kita lihat tekanan darah waktu dasarnya, waktu baseline-nya. Tadi kalau kita lagi olahraga kan naik. Jadi kalau kita habis jalan, habis naik tangga, habis makan, pas habis makan, ya itu pasti naik. Istirahat dulu, baru ditensi. Gitu. Oke. Berarti yang dimaksud adalah kayak tadi 120/80, terus yang lain-lainnya itu baseline-nya ya? Baseline-nya. Bukan karena orang habis beraktivitas atau habis naik tangga dan lain sebagainya, atau orang stres kadang-kadang deg-degan, Ya. itu juga bisa pengaruh kan dok? Bisa naik tensinya. Kalau lagi stres, lagi deg-degan kan dia minta banyak bensinnya di kepala. Jadi kerjanya di sini mau ngasih bensin ke atas gitu istilahnya. Berarti kalau ada orang kayak, kan kadang-kadang waktu ngukur orang nggak ngerti ya, let's say kayak pergi ke rumah sakit nih, ketemu dokter, dok saya mau coba dong tes tensi saya gitu. Terus kemudian dapat segini, waduh ini. Tapi kan mungkin dokter nggak ngerti ini abis ngapain orangnya, atau ada pikiran apa yang ada stresor apa di pikir alam bawah sadarnya dia. Gitu kan nggak, itu beberapa faktor yang mungkin tidak diketahui, atau mungkin kadang-kadang kan pasien banyak yang nggak bilang secara jujur gitu ya, kayak ada masalah apa atau abis ngapain gitu. Nah, untuk menentukan bahwa ini benar-benar hipertensi itu dia setelah mungkin berapa kali tapi tetap di situ aja, entah dia ada pikiran atau enggak tetap di situ aja gitu dok. Kadang biasa kita lihat kalau tekanan darahnya tinggi kan kita tanya, ini udah istirahat belum? Baru nyampe atau udah duduk-duduk dulu nih sebelum ditensi? Atau kita tanya juga di rumah biasanya berapa? Nanti kalau kok bedanya jauh, di rumah dia normal, di sini sampai 140, 150. Nah kita jangan langsung, oh ini hipertensi nih, enggak. Kita lihat dulu, mungkin kita minta pasiennya cek di rumah. Ya kadang-kadang pasien itu mungkin kemarinnya kurang tidur, atau dia lagi baru di kantor, baru lagi ada kerjaan, lagi ada masalah, atau dia baru habis Begadang, Dok. Bisa begadang. Ngerjain kerjaan kan deadline. Atau pasiennya takut ngelihat dokternya. Ada memang ada dok orang-orang yang takut misal kayak ngelihat dokter atau ngelihat rumah sakit, berkunjung ke klinik ke rumah sakit, itu kan orang udah pada takut duluan kan. Itu bisa, maksudnya itu kan hanya pikiran dok, tapi kenapa bisa jadi ikut ke tensi ya? Karena dia tegang. Makanya yang kita sempat bahas ada namanya white coat hypertension. Jadi setiap kali dia ke klinik, dia lihat suster, dia lihat dokter, aduh kok udah ngerasa tegang, di tensi tinggi. Tapi kalau di rumah bagus gitu. Jadi perlu juga kita, sekarang kan alat tensi udah lebih mudah dan udah banyak yang elektrik. Kalau dulu nggak semua orang bisa ngetes tuh yang dipompa-pompa tekniknya. Sekarang elektrik di rumah mereka bisa tes. Jadi kadang mungkin kita minta, Pak, Bu, di rumah
tensi ya, biasa saya minta bangun tidur sama sebelum mau tidur. Karena dua kondisi itu kan saat mereka sudah istirahat dan belum ada aktivitas. Jadi kita dapat baseline-nya lagi tenang-tenangnya berapa. Kalau di rumah bagus, ya udah kita anggap dia bagus di rumah. Asal sebelum kalau bangun tidur oke ya dok, karena benar-benar kayak belum mikirin apa-apa. Ya. Kalau pas mau tidur kadang-kadang habis scroll media sosial dok, kayak apa ini marah-marah. Itu beda lagi mungkin ukurannya ya dok ya. Nah itu ya, benar-benar kayak yang udah di titik yang udah relax banget baru diukur. Itu baseline-nya dapatnya di situ harusnya ya gitu. Nah itu dok, kalau ngomongin kenapa akhirnya bisa kayak up and down sehingga akhirnya orang ya itu hanya berbatas pada karena aktivitas fisik aja atau karena tadi dok yang masalah pembuluh darahnya. Kenapa bisa naik turun sehingga kalau ngetes itu nggak tahu nih dapatnya berapa, itu gara-gara di pembuluh darahnya kan tadi dokter ada menyebutkan kayak ada faktor karena makanan ini dan lain sebagainya sehingga terjadi kayak apa ya, kayak penyumbatan gitu atau aliran darahnya nggak lancar sehingga terjadi tekanan lebih tinggi. Itu biasanya nempel di pembuluh darah itu apa sih dok sehingga akhirnya kayak kok bisa jadi up and down gitu? Biasanya yang di pembuluh darah nempel kita bilang aterosklerosis. Itu adalah tumpukan dari lemak, dari trombosit, dari sel-sel minyak yang ada di dalam darah kita kayak kolesterol, trigliserid. Nah, itu bisa menumpuk di pembuluh darah. Kalau dia numpuk, pembuluh darahnya kan akan jadi lebih sempit. Semakin sempit tekanan itu akan makin tinggi. Contohnya kalau kita punya selang, kalau kita mau ningkatin alirannya, tekanannya kita pencet ujungnya. Begitu dipencet dia sempit, tekanannya akan lebih tinggi keluar. Gitu. Jadi resultantenya tinggi. Oke, dok, ini mungkin pertanyaan yang sangat umum dan mungkin nggak tahu pemirsa ya jangan ketawain ya. Nggak, dokter kan menyebut kayak ini sebagai edukasi sih, kayak orang di dalam pembuluh darahnya ada lemak, ada lain sebagainya gitu ya. Loh, bukankah ya kita bertanya gini, bukankah lemak dan lain sebagainya itu masuk ke sistem pencernaan manusia ya kalau orang makan gitu? Ini gimana ceritanya dari sistem pencernaan masuk ke pembuluh darah gitu dok mungkin pikirnya? Jadi sistem pencernaan itu untuk menyerapnya. Nah, setelah menyerap dia akan dipakai dan dia akan disimpan. Lewat mana? Jalan tolnya itu pembuluh darah. Gitu. Jadi yang di pencernaan itu cuma nyerap makanannya. Akan diserap, diserapnya oleh apa? Oleh darah. Dan dibawa oleh darah masuk ke hati. Untuk diolah, kemudian kolesterol-kolesterol itu akan disebarkan ke seluruh badan. Untuk ngasih makan, untuk bawa nutrisi gitu, bawa elektrolit dan yang lainnya. Oke, jadi memang ada manfaatnya ya gitu. Kita ngomongin si darah ini yang mengedarkan ini ke seluruh tubuh itu. Nah, apa jadinya kalau akhirnya itu terlalu berlebihan numpuk dan akhirnya nggak tahu tadi penyumbatan dan lain sebagainya dan katanya bisa menyebabkan stroke ya dok ya? Iya. Nah, ini stroke itu ketika terjadi penyumbatan di mana di pembuluh darahnya nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi yang katanya bisa berakibat stroke gitu ya. Nah ini kan jadi satu kondisi yang sangat mengerikan ya. Jangan sampai akhirnya hipertensi ini berujung pada stroke. Makanya harus ada banyak hal yang dilakukan. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, tadi kan sempat kita mention juga bahwasanya apa sih yang akhirnya menyebabkan kenapa seseorang yang mengalami hipertensi? Hipertensi udah serem ya dok ya. Tadi karena ini harusnya jalan tol ini mulus, lancar, ini banyak hambatannya gitu. Karena jalan tol itu kan bebas hambatan. Ini justru banyak hambatannya dan itu bisa gerunjel-gerunjel bahasanya kan. Nabrak sana nabrak sini darahnya gitu. Nah dengan kondisi yang sudah menyeramkan itu, ini ditambah lagi katanya bisa stroke gitu. Nah ini maksudnya apakah kondisi seperti apa ya hipertensi bisa berujung pada stroke gitu? Oke, jadi stroke itu kan kondisi waktu otaknya ini nggak dapat darah yang baik, ya kan? Jadi dia fungsinya langsung berkurang, otaknya shutdown karena dia otak kita itu aktif banget, dia minta darah terus, dia minta gula terus gitu. Begitu dia nggak dapat, langsung dia shutdown. Nah, stroke itu bisa kejadian dua, satu dia nyumbat, ya jalan tolnya macet tadi. Di pembuluh darahnya? Di pembuluh darahnya nyumbat. Nah, karena tadi udah nyempit.
saking nyempit, ada satu yang nabrak, satu yang kecelakaan, langsung nyumbat semua ke belakang. Nah, istilahnya gitu. Atau satu, jalannya hancur, pecah, pembuluh darah pecah. Yang kita bilang stroke perdarahan. Jadi stroke-nya bisa stroke nyumbat atau bisa stroke perdarahan. Dua-duanya itu akan berakibat nggak ada darah yang nyampe ke bagian otak-otak tertentu. Itu tuh maksudnya kayak kita dari penyumbatan dulu. Penyumbatan itu maksudnya kayak tadi kita ada ngomongin lemak dan lain sebagainya. Maksudnya kayak si lemak dan teman-temannya ini yang menyumbat atau gimana sih? Maksudnya sumbatannya itu apa gitu? Sumbatannya jadi aliran darahnya nggak lancar sampai satu saat dia menggumpal darahnya. Jadi nyumbat di situ. Kayak kita lihat kalau lagi rame nih jalan, banyak mobil, kok tiba-tiba bisa macet sih? Ada penyempitan, ada yang nggak mau ngalah, ada yang nabrak. Nah gitu, tiba-tiba menggumpal darahnya di sana sewaktu-waktu. Langsung dia nggak bisa jalan darah lainnya. Atau mungkin kayak gini dok, kalau ada orang kayak pikiran kita, oh di dalam pembuluh darah itu karena mungkin ada plak-plak gitu, betul nggak sih? Kayak akhirnya kayak kalau dalam perjalanan kayak di mobil apa di jalan ada mobil tuh kayak dia kayak bottleneck sehingga akhirnya Betul. gitu-gitu bisa nggak? Betul. Jadi tadi nyempit, ya di situ macet semua ke belakang. Sedangkan yang depan minta. Jadi otak tidak dapat nutrisi dan oksigen yang dia minta. Akhirnya dia shutdown. Stroke. Gitu. Oke. Itu dari penyumbatan. Terus yang pecah tadi ya? Pecah. Itu pecahnya karena kenapa? Karena sumbatan juga bisa Karena nggak? tekanannya tinggi. Kalau tekanannya tinggi, pembuluh darah itu akhirnya rusak. Sama ban yang udah getes tadi, kalau tekanannya makin tinggi, dipakai di jalan tiba-tiba meletus. Pembuluh darah gitu, tekanannya tiba-tiba naik 200, ya, 220, pecah pembuluh darahnya. Karena pecah, ya jalannya putus. Dia nggak bisa ngasih oksigen ataupun ngasih makanan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh ketika entah terjadi penyumbatan atau pecah itu, kenapa bisa terjadi stroke yang hubungannya sama otak? Apakah sumbatan atau pecahnya itu di sekitar area otak atau mungkin di titik yang lain? Nanti kita bahas lah. Kita cek DM terlebih dahulu ya dok ya. Ini ada dari Ibu Bella. Agak panjang nih dok. Dok, ayah saya usia 60 tahun nih dok. Dulu itu ada riwayat stroke iskemik ya, ringan. Dengan riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. Mantap. Dan asam urat tinggi. Banyak. Banyak ya? Banyak. Nah, untuk makanan nih dok, terutama sayuran yang boleh dan nggak boleh dikonsumsi apa aja nih? Oh ini kondisinya 60 tahun. 60 tahun dulu, berarti sebelum 60 tahun ya. Ada riwayat stroke iskemik ringan dengan riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. Plus asam urat juga yang tinggi. Nah ini masalah makanan ya dok. Gimana? Oh mungkin untuk maintenance after di vonis ini gitu kali ya dok? Atau gimana? Sebetulnya kalau misalnya kita tadi kan stroke-nya iskemik. Iskemik itu stroke sumbatan. Oh sumbatan, oke. Kalau stroke yang pecah, stroke hemoragik. Nah, kita jaga supaya tensinya jangan tinggi. Kita jaga supaya kolesterol jangan tinggi, gula jangan tinggi. Kalau bisa asam urat juga dijaga lebih baik. Itu semuanya tinggi lagi Semuanya tinggi. Sebetulnya kalau kita ngomong makanan, kalau sayur, sayur dalam arti sayur tumbuhan nih, relatif cukup aman. Cuma mungkin kita saranin sayur yang segar. Ya, sayur yang lebih segar, jangan sayur yang olahan. Sayur yang udah diasinin, misalnya sawi asin. Itu kan naikin lagi natriumnya, naikin lagi tekanan darahnya. Betul. Tapi kalau sayur relatif tidak meningkatkan kolesterol. Karena kolesterol itu adalah produk dari lemak hewan. Ya, jadi kalau kita makannya sayur, relatif baik untuk kolesterolnya. Kalau kita ngomong asam urat mungkin kita hindarin kacang, lalu sayur seperti hijau-hijau gitu. kangkung, seperti asparagus, brokoli itu kita hati-hati. Tapi asam urat sendiri lebih jelek asam urat dari hewan dibandingkan asam urat dari tumbuhan. Relatif kalau untuk pasien dengan hipertensi tadi mau makan sayur yang penting fresh, relatif aman. Yang harus kita jaga adalah gula, minuman manis, makanan manis yang nggak penting. Ini banyak banget nih di Indonesia kan. Bukan banyak lagi dok, sangat amat banyak. Ya, lihat aja sekarang bulan puasa makanan manis semuanya. Semuanya dok ada ya. Oke. Sama lemak hewan yang berlebihan. Oke. Tapi sebenarnya kalau itu kondisinya lumayan banget ya tadi hipertensi, terus kemudian asam urat dan lain sebagainya. Itu kalau ngomongin kayak persayuran tadi yang segar itu maksudnya sayuran, maksudnya lalapan mentah atau hanya kayak di sayur bening atau gimana gitu? Ya, diolah
tadi jangan diawetin karena pengawetnya sendiri kita suka pakai garam. Lalu olahannya itu relatif kita mungkin jangan terlalu banyak garamnya juga, bumbu-bumbunya. Kalau mau makan lalap boleh, tapi hati-hati dicuci dulu ya. Nah, lalu kita mau makan kayak salad gitu, boleh, boleh. Tapi bumbunya juga, saus-sausnya hati-hati. Sayurnya udah sehat, sausnya yang kacau. Gitu. Ya biasanya saladnya begitu. Jadi kita mau masak sayur, silahkan. Masak ditumis bawang putih, masak di sayur bening, bagus. Asal bumbunya di sayur lodeh, santan lagi. Mesti digoreng, ada yang digoreng. Jadi ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan Mbak Bella ya. Bella. Dan semoga ayahnya sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini hipertensi yang akhirnya bisa berujung pada stroke. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, dengan kejadian yang penyumbatan dan pecah tadi itu sendiri, itu tuh kenapa akhirnya orang ngomongin stroke itu kan ada kaitannya sama otak gitu. Nah itu penyumbatan atau pecah itu terjadinya di pembuluh darah sekitar otak atau bisa jadi di pembuluh darah dimanapun akhirnya bisa ngefek otak atau gimana? Biasanya kejadiannya di pembuluh darah otak, sehingga aliran darah ke otak yang nggak nyampe. Otaknya nggak dapat makanan, dia shutdown, itu yang kita bilang stroke. Apakah bisa ketika yang dimaksud penyumbatan atau pecah itu di titik lain pembuluh darah yang tidak di sekitar otak? Biasanya agak jarang ya, ada namanya emboli, stroke emboli. Stroke emboli itu adalah pembentukan gumpalan darahnya di bagian tubuh yang lain, paling sering di jantung. Pada orang yang ada gangguan irama jantung atau gangguan katup jantung, itu aliran darah yang di jantung sendiri nggak bagus. Jadi darah bisa ngendep, bisa ngegumpal di situ. Waktu gumpalannya ini satu saat dia dipompa oleh jantung, lari ke otak, bisa terjadi stroke sumbatan juga. Tapi lebih sering karena sumbatan lokal. Jadi pertanyaannya, kenapa sering terjadinya di sekitar pembuluh darah otak ya dok? Itu tadi sumbat atau pecahnya gitu. Kenapa nggak di titik lain? Kalau di sekitar otak kan, wah bahaya nih bisa berujung pada stroke gitu loh. Sebetulnya sumbatan-sumbatan itu bisa terjadi di semua pembuluh darah. Kalau di jantung namanya serangan jantung, di otak namanya stroke. Di pembuluh darah yang lain bisa nggak? Bisa, tapi kayak misalnya di otot atau di tulang atau di kulit, ini kan pembuluh darah kita banyak sekali dan ada kolateral. Ya, satu macet dia dapat dari temennya yang sebelahnya. Tapi pembuluh darah jantung kita yang besar itu cuma 3. Kalau satu macet ya bagian situ dia yang kena. Di otak juga gitu, pembuluh darahnya nggak bisa terlalu banyak kolateral. Ya, jadi pembuluh darah di otak sangat kaya dan sangat tipis, kecil-kecil, karena setiap bagian otak ini harus ada yang ngasih makan. Jadi kolateralnya nggak bisa terlalu banyak. Begitu satu sumbat akan terjadi kerusakan di bagian itu. Kalau kerusakannya yang di bagian yang nggak penting, mungkin nggak kelihatan. Cuma nanti makin lama orang usia tua, kenapa sih orang usia tua konsentrasinya mulai terganggu? Kenapa emosionalnya mulai terganggu? Salah satunya karena mungkin kalau kita scanning otaknya udah menciut. Terus kelihatan, oh ini bekas-bekas sumbatan-sumbatan. Oh kelihatan dok? Bisa, tapi bekas-bekas sumbatan di bagian yang non-fungsional kelihatan. Gitu, di bagian emosionalnya, di bagian konsentrasi. Gitu. Kalau kena stroke yang kita bisa lihat, itu adalah stroke yang kena di bagian motorik. Tiba-tiba dia lemes, nggak bisa gerak. Orang kan langsung notice, iya betul. Ini lemes nih. Tapi kalau kenanya sedikit-sedikit, nanti di bagian emosional, nggak ada yang nyadar, tinggal ini kok makin tua makin suka marah-marah gitu. Iya. Ya kan? Nah itu juga bisa terjadi gangguan perilaku, kok tidurnya jadi terganggu, jadi susah, bisa juga. Oh itu bukan berarti karena memang secara alaminya memang mereka begitu ya, menjelang tua gitu, enggak ya? Berarti ada faktor yang lain? Secara alamiah ada, tapi kan ada juga faktor yang mempercepat
Oke, mungkin yang satu terjadi di usia 60, yang satu bisa jadi lebih cepat ya, 50-an gitu ya. Tapi gini dok, hipertensi yang berakhir pada stroke ini sendiri biasanya karena gini, kalau penyumbatan sama pecah kan nggak ada yang tahu ya. Maksudnya kayak itu kan bener-bener di dalam banget pembuluh darah, orang secara langsung nggak bisa menilai gitu orangnya sendiri. Tapi kalau kayak mengukur tekanan darah seseorang itu kan bisa dilakukan at least dengan alat digital sendiri. Nah, di hipertensi yang apa yang akhirnya bisa berujung pada stroke? Apakah karena hipertensi yang terus memburuk semakin tinggi atau mungkin ada faktor yang lain? Biasanya hipertensi yang long standing atau jangka panjang. Kalau dia cuma hipertensi sesaat, selama pembuluh darahnya nggak terlalu getas, kita nggak terlalu takut. Resikonya kan pecah biasanya. Tapi kalau pembuluh darahnya masih elastis, contohnya pada anak muda kita waktu olahraga tensi bisa 180, biasa pembuluh darahnya masih oke. Jadi nggak ada stroke. Tapi kalau kita jangka panjang, tekanan darahnya tinggi terus, nah itu yang terjadi kerusakan pembuluh darah lebih lanjut. Jadi memang yang long standing dan mungkin semakin lama semakin naik, betul. Kalau misalnya udah tinggi banget nih orang 200 gitu ya, dengan oke, saya belum mau pakai obat dulu dok, saya mau modifikasi lifestyle dulu. Itu kan perlu waktu juga tuh dok. Berisiko nggak mereka? Beresiko. Karena yang pertama seberapa cepat kita bisa ganti lifestyle. Ya nggak? Stop merokok berapa cepat? Cheating day-nya banyak kan cheating day-nya. Turunin berat badan. Seberapa cepat kita bisa turunin berat badan. Rajin olahraga, seberapa konsisten. Nah, 1 minggu masih iya, 1 bulan rata-rata udah pada bolong. Jadi sambil kita jaga tekanan darah itu kita turunin dulu supaya organnya jangan pada rusak dulu. Karena kita butuh waktu untuk ngeganti lifestyle. Apalagi kalau udah 200-an kita nggak mungkin biarin. Kalau cuma 130, 140 oke, kita bisa nego. Ya, tapi dengan pemantauan ketat. Kalau udah 200 no choice, kita turunin dulu. Tapi kalau udah kayak stroke, let's say kayak udah terjadi, itu bisa kembali normal nggak sih orang? Kalau udah stroke sayangnya seringkali sulit untuk kembali normal. Karena sel-sel otak itu bukan sel yang mudah untuk memperbaiki diri. Jadi masing-masing dia ada kerjaan, dan kalau dia rusak, nggak ada yang bisa ngegantiin, sulit. Sulit ya, makanya harus dijaga baik-baik sedari muda. Ya, kapanpun waktunya Anda harus hati-hati. Kalau bisa jangan hipertensi. Kalaupun sudah mengalami hipertensi, jangan terjadi perburukan sehingga bisa berujung pada stroke. Oke, terima kasih Dokter Surya. Ini menarik banget supaya ini jadi bekal kita bersama supaya ya kita sehat, nggak hipertensi dan juga stroke ya. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok. Semua. Amin. Terima kasih Dokter Surya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Surya. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madlia Pamit. Sampai jumpa. Selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda, tekanan darah Anda supaya nggak hipertensi dan juga stroke. Makan yang sehat ya. Dan jangan banyak pikiran. Sampai jumpa.